Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Terima kasih. Hatimu memelihara perintahku. Dadah. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kanesa. Nah, gimana nih kabar adik-adik? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Ada yang udah berdoa belum tadi pagi? Kenapa sih kita mesti diingetin untuk berdoa terus setiap pagi? Nah, berdoa itu sebagai rasa ungkap syukur kita kepada Tuhan karena sudah diberi nafas kehidupan di pagi hari ini. Nah, adik-adik masih ingat nggak firman minggu lalu? Firman minggu lalu itu tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Gimana sih cara kita sebagai anak-anaknya untuk taat dan setia kepada Tuhan? Dari yang paling sederhana deh, kita rajin berdoa, baca Alkitab. Nah, kayak sekarang juga nih, ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan mau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih pada semangat semua kan? Sekarang kita mau angkat pujian lagi, yaitu Allahku besar. Mari bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, di minggu ini ada teman-teman kita loh yang berulang tahun mulai dari tanggal 18 Mei sampai 23 Mei. Nah, nanti kakak sebutin ya siapa aja sih teman-teman kita yang berulang tahun. Nah, teman-teman, di tanggal 18 Mei ada Friska Gifta, Marcella Eklesia, sama Mary Sila Dwi Putri. Di tanggal 19 Mei ada Valerie
Ken Noka, dan Jethro Leonard. Nah, di tanggal 20 Mei-nya ada Bernardine Roselyn, Sydney Joycelyn, Hendrico Yabes, dan Melinda Veronica. Di tanggal 21 Mei ada Rafelia Cecilia dan Theodore Carolus. Di tanggal 22 ada Abigail Tara, Marsha Feliza. Dan yang terakhir di tanggal 23 ada Ricardo Edward. Nah, untuk adik-adik yang udah Kanesa sebutin tadi namanya, Kanesa dan teman-teman mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Umur panjang dan selamat ulang tahun. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan mengangkat pujian, "Dengar Dia Panggil Nama Saya." Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu minta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan Allah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu karena penyertaan-Mu, sehingga kami, anak-anak-Mu boleh berkumpul, berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, mari kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja menyertai kami di tempat ini bersama adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik apakah sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, mari kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik sudah dapat firman-Nya? Kalau sudah dapat, adik-adik minta tolong mama dan papa untuk membacakannya. Nanti adik-adik bisa cerita sama teman-teman adik-adik di sekolah maupun di mana saja. Nah, adik-adik, firman pada pagi hari ini mulai dari deru angin yang sangat kencang dan menimbulkan sesuatu yang heboh bagi orang-orang yang berada yang sedang berkumpul di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus menggenapi janjinya kepada murid-muridnya untuk menyertakan Roh Kudus bagi mereka, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dengan penuh sukacita. Adik-adik, kedatangan Roh Kudus merupakan janji Tuhan Yesus pada kita semua, di mana Roh Kudus akan memimpin kita sehingga kita bisa melakukan segala perkara yang heran dan banyak jiwa dimenangkan.
Nah adik-adik tahu nggak bentuk dari Roh Kudus itu? Tahu? Oh tidak? Kalau tidak, Roh Kudus datang. Pada saat itu Roh Kudus turun seperti tiupan angin yang sangat keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala para murid Yesus. Dan murid-murid bisa berbahasa macam-macam bahasa yang sebenarnya mereka pun tidak tahu. Banyak orang-orang juga yang memuji melihat kedahsyatan tersebut. Ada juga yang ngeyel adik-adik. Mereka menghina, katanya para murid itu mabuk anggur manis. Nah adik-adik, Roh Kudus menuntun dan membimbing para murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan-pelayan yang handal. Pelayan-pelayan bisa menarik jiwa sehingga banyak orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa menyampaikan berita yang begitu hebatnya tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir juga di dalam diri adik-adik dan diri juga di dalam diri kakak dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ingat itu, adik-adik juga diminta supaya adik-adik juga melakukan yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu dengan berkata jujur, baik, menurut perintah orang tua, tidak marah-marah, dan lain-lainnya. Supaya adik-adik juga melakukan yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu menyebarkan kebaikan. Di mana Roh Kudus memimpin adik-adik. Dalam bentuk apapun, adik-adik bisa melakukannya. Di sekolah, dengan sikap yang baik, adik-adik bisa menunjukkan kepada teman-teman bahwa adik-adik mempunyai Roh Kudus di dalamnya. Adik-adik, kita harus ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua yang ada di bumi ini. Maka daripada itu, adik-adik boleh menjadi duta-duta Kristen di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Dan seperti kakak tadi katakan, adik-adik bisa melakukan semuanya itu karena Roh Kudus berserta dengan adik-adik. Memimpin adik-adik di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan jangan lupa kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan Allah untuk tetap setia menjaga dan melindungi adik-adik di dalam kehidupan adik hari lepas hari dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik, kakak punya satu aktivitas yaitu ayat hafalan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitahukan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitahukan Injil. Nah adik-adik bisa kirimkan video aktivitas ayat hafalan di Kak Ayu. Ditunggu ya adik-adik. Amin buat firman untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Agar kami bisa bersikap dengan baik, berkata dengan baik, jujur, dan selalu ingat akan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, melalui firman tadi kita diingatkan bahwa kita jangan takut untuk mewartakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus telah ada di hati kita dimanapun kita berada. Nah untuk itu yuk kita
meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Diberi Kidung Baru. Adik-adik, bagi yang punya kidung ceria, boleh dibuka ya dari Kidung Ceria 263, Ku Diberi Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama-Gu, haleluya, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh dua teman kita. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami, berkatilah setiap pekerjaan, usaha, kesehatan mereka ya Bapa. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit ya Bapa. Berkati juga pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya mereka semua dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Doa ini kami alaskan ya Bapa. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi ini, telah membangun kita di pagi ini dan memberikan kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan sampai sekarang ini Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan untuk para pelayan-pelayan di gereja ya Tuhan, agar bisa terus memberikan firman-Mu kepada para jemaat ya Tuhan. Dan juga berikanlah kesehatan, kekuatan untuk para jemaat-jemaat ya Tuhan, agar bisa terus mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari virus-virus corona di sini ya Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan dan untuk juga keluarga kami di sana ya Tuhan. Dan juga gereja kami, semoga gereja kami bisa berkembang dan lebih besar lagi ya Tuhan. Dan berkatilah hari ini, semoga hari ini kita bisa menjalankan hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau QR yang akan ditampilkan berikut ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin.
Nah, adik-adik, kita telah selesai ibadah. Sebelum itu, kita akan mengucapkan janji iman kita, 10 jari di dada. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kanesa. Dibalik, Kanesa sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.